Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan baik secara iman maupun Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat IR Channel dimanapun Anda berada, kali ini saya akan melakukan perjalanan wisata religi atau ziarah ke Sunan Kalijaga bersama rombongan jemaah dan pondok pesantren Islam Al Ansor Jambatani yang berlokasi di Kampung Jembatan, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Mabrur Nur Hakim. Baik sahabat IR Channel dimanapun Anda berada, saya sarankan untuk para peziarah sebelum kita mulai ziarah makam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu meminta izin dan doa kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita agar dilancarkan dalam proses ziarah nantinya, dan semoga kita mendapatkan karomah dan keberkahan dari para wali Allah. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, sebelum kita ziarah makam sebaiknya juga kita mengenal siapa yang akan kita ziarahi. Oleh karena itu, IR Channel akan mereview biografi singkat Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan hanya di IR Channel. Subhani gadalana bin nurani bil wali kudrabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sunan Kalijaga lahir tahun 1400 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Dalam beberapa literatur, dieja Raden Said. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu juga beliau diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Setelah beranjak dewasa, beliau merasa khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahanda dan ibundanya. Akan tetapi, sang ayah hanyalah seorang raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Ibu pernah dengar ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup, cukup. Apa ibu tidak menyesal kalau nanti ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa,
Apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Kemudian, rasa solidaritas simpati Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang Kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun aksinya tersebut diketahui oleh penjaga Kadipaten sehingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Singkat cerita, saat itu Raden Said sedang bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan, saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan mengubah kolang-kaling menjadi emas. Melihat itu, Raden Said menjadi ketakutan dan melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga dalam keadaan terpojok, Raden Said merasa ketakutan dan bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kali Jaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Nah, itulah biografi singkat Sunan Kalijaga. Dan kali ini saya berserta rombongan jemaah dari Pondok Pesantren Islam Al-Ansor Jambatani Bandung akan ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Semoga kita semua mendapatkan karomah dan keberkahannya dari para wali Allah, khususnya dari Sunan Kalijaga. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat IR Channel dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di tempat parkir kompleks pemakaman Sunan Kalijaga, dan kita berjalan sedikit untuk menuju ke makam Sunan Kalijaga. Nah, inilah penampakan atau situasi terkini di pemakaman Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga atau Raden Said di Kelurahan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Oke sahabat, sekarang saya sedang berada di kompleks pemakaman Sunan Kalijaga, dan untuk ziarah ke makam Sunan Kalijaga kita masuk ke sebelah sana ya. Nah, kita bersama rombongan dari Pondok Pesantren Al-Ansor Jambatani Kabupaten Bandung. Ikuti terus videonya ya.
Oke sahabat, kita langsung saja masuk ya ke area kompleks makam Sunan Kalijaga. Nah sahabat IR Channel, bisa dilihat ya, kita sudah mulai memasuki kompleks pemakaman Sunan Kalijaga, dan kita harus melewati pedagang-pedagang ini ya sampai ujung sana. Nah, di samping kita mencari berkah atau karomah dari Sunan atau para wali Allah, kita juga bisa berbelanja oleh-oleh khas Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Nah, di pasar ini menyediakan berbagai macam oleh-oleh makanan seperti jenang dan baju-baju yang bergambarkan Sunan Kalijaga. Nah, sobat IR Channel, tak terasa kita sudah sampai di gerbang utama atau pintu masuk komplek pemakaman Sunan Kalijaga. Dan di sini terdapat banyak makam ya. Entah makam siapa saja, saya kurang tahu ya. Makam Sunan Kalijaga tidak pernah sepi, selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu yang kerap ditunggu-tunggu oleh peziarah adalah jadwal buka area Cungkup. Nah, area Cungkup makam Sunan Kalijaga ini yang tidak selalu dibuka untuk peziarah, tetapi ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah ditetapkan oleh pengurus komplek makam Sunan Kalijaga ini. Di hari-hari tertentu saja baru Cungkup makam Sunan Kalijaga ini bisa dibuka untuk peziarah. Baik sahabat IR Channel, kita langsung saja mulai proses ziarah ke makam Sunan Kalijaga dari jemaah Pondok Pesantren Islam Al-Ansor Jambatani, Bandung, Jawa Barat, yang dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Mabrur Nur Hakim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses ziarah ke makam Sunan Kalijaga telah selesai dan berjalan dengan lancar. Nah, di komplek pemakaman Sunan Kalijaga ini terdapat sumur keramat peninggalan Sunan Kalijaga yang bernama Gentong. Oke sahabat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya agar dapat lebih berkembang dan bisa bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe channel Pan FF. Nyuk cruk galur nuka pungkur mapai laratan nu baheula nitih wanci nu kamari ninggang mangsa nu sampurna. Sanajan urang beda tapi sarua, sanajan urang tengah hiji tapi saati miharep ridona Gusti. Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring nu maha wening, ngahaleuang nu maha wenang. Teu daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.